Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini tanggal 1 bulan 6 tahun 2026, saya akan bahas bab tentang doa. Ya. Doa ini merupakan hal yang penting untuk kita pahami, kita pelajari, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena siapapun dia, entah itu seorang awam, penuntut ilmu, seorang ustadz, demikian juga seorang terapis, ketika dia menterapi pasiennya, dia butuh doa. Hendaknya ini selalu diselingi dalam setiap kita menterapi pasien, selalu kita doakan pasiennya, sehingga dengan itu akan terwujud tauhid. Dan kita tidak hanya mengandalkan pada kemampuan fisik kita saja, kemampuan obat yang kita berikan, dan tindakan-tindakan. Tidak. Tapi kita menggantungkan hati kita kepada Allah. Ya, menggantungkan semuanya kepada Allah yang Maha Penyembuh. Maka ini penting, dan doa ini penting untuk kita pelajari. Kita akan baca tentang bab fadli ad-du'a. Bab fadli ad-du'a, keutamaan doa. Min a'zami ma yajlibuhu ad-du'a ila da'i annahu sababun fi tahqiqi tauhid alladhi bihi najatul 'abdi wa falahihi. Di antara hal yang paling besar yang bisa mendatangkan bagi seorang yang berdoa terhadap doanya itu, bahwa doa itu adalah sebab dalam mewujudkan tauhid. Sebab dalam mewujudkan tauhid alladhi bihi najatul 'abdi wa falahihi, yang mana ini adalah dengan doa ini merupakan sebab kesuksesan seorang hamba, dan juga kebahagiaan dia, kemenangan dia. Lianna ad-da'i alladhi sarafa du'aahu wa su'alahu lillahi duna ghairihi wa akhlasa lahu fihi qad haqqaqa janiban min jawanibi at-tauhid. Kenapa? Karena seorang yang berdoa, dia memalingkan atau dia mengerahkan doanya itu dan permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya, lalu dia ikhlaskan dalam doanya itu, maka sungguh dia telah mewujudkan sisi dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anna du'a 'adatun lillah wahdahu la tusrafu, wa huwa du'a 'adatan lillahi wahdahu la tusrafu illa lahu. Yaitu bahwasanya doa itu secara adat dan kebiasaannya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada selainnya. Ini. Wa min fadli du'ai 'ala da'i dzauqu halawati munajatillah wat tadallulu baina yadayhi, fa inna fil inkisari baina yadayi rabb wa munadatihi wa du'aihi ladzatun la tusaf. Apa kata beliau di sini? Di antara keutamaan doa bagi seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan manisnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga menghinakan diri di hadapan Allah. Karena orang-orang yang dia itu pecah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, dalam dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan doanya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa disifatkan, dibayangkan. Luar biasa. Semakin dia khusyuk, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia itu meminta kepada Allah dengan kesungguhan hati, ketundukan jiwanya, dia akan merasakan nikmat. Dia akan merasakan nikmatnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba, ingat ini penting ya. Poin yang ketiga adalah birrul walidaini min asbabi ijabati doa. Bakti sama orang tua. Ingat teman-teman sekalian, bakti dengan kedua orang tua di antara sebab-sebab dikabulkan doa. Maka beruntunglah Anda, wahai kaum muslimin, yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan orang tua kepada kita, yang Allah masih karuniakan orang tua di hadapan kita. Maka maksimalkan itu bakti sama orang tua, jangan kita sia-siakan. Maksimalkan bakti kita kepada kedua orang tua.
Birrul walidayni min asbabil 'azimati allati biha yustajabu du'a. Wa huwa min a'zamil a'mali salihati allati yaf'aluha al-muslim. Ya, bakti kepada kedua orang tua merupakan sebab yang sangat besar. Dengannya doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan dia merupakan di antara ya yang paling besar dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان فضله وآثاره الحميدة. Banyak sekali nas-nas baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan dan juga pengaruh dari doa ini. Ya. Yang mulia ini. Walidha kana al-barru liwalidayhi aw ahadihima muwafiqan lil khairi daiman. Oleh karena itu, orang yang bakti sama orang tua, jamaah, teman-teman sekalian, orang yang bakti sama orang tua, ya, atau salah satu dari orang tuanya, dia akan senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Terus orang yang dia himmahnya, gimana saya bisa membahagiakan orang tua? Dia akan selalu nanti mendapatkan taufik dari Allah dalam kebaikan. Terus selalu dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Mahbuban 'inda an-nas lima wada'a Allahu fi qulubi al-ibad min mahabbatihi wa huwa ma'a dzalika qaribun jiddan min tahaqquqi ijabati du'aihi. Ya. Dia akan dicintai di sisi manusia disebabkan oleh apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menaruh kecintaan itu di dalam hati-hati hambanya. Sehingga orang-orang akan melihat, ya, siapa sih yang akan benci dengan manusia yang bakti sama orang tua? Tidak ada. Bahkan ya, sekalipun dia orang kafir, non muslim, orang Yahudi, orang Nasara, ketika dia berbakti kepada ibu bapaknya, akan ada rasa kebahagiaan tersendiri dalam hati kita yang menyaksikan itu. Bagaimana misalnya ada orang non muslim, dia bakti sama orang tuanya itu diberi makan, disuapin, bahkan digendong kemana-mana. Itu luar biasa. Apalagi jika itu dilakukan oleh seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid, ahlu sunnah wal jamaah. Dia maksimalkan bakti sama orang tuanya, maka dia akan lebih dicintai di kalangan kaum muslimin. Maka tidak ada orang yang akan membenci dia. Dan ini merupakan fitrahnya, Allah tanamkan ke dalam hati-hati kaum muslimin. Dia akan mencintai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Maka teman-teman sekalian, ya, bagaimanapun kondisi orang tua kita, kita maksimalkan bakti dengan kedua orang tua. Nah, wa ma'dzalika qaribun jiddan min tahaqquqi ijabati du'aihim. Bersama dengan itu, dia akan dekat sekali terwujud doa-doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'alaikum Uwais ibn Amir min amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qarn kana bihi baras fa bara'a minhu illa mawdi' dirhamin lahu wa lahu walidatun huwa biha barun law aqsama 'ala Allah la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Lihat hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul ya'ti 'alaikum, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais ibn Amir dari Amdad ahli Yaman, dari pelosok Yaman, min Murad, dari Murad, dari Qarn, kana bihi baras, dia punya penyakit kusta. Fabara'a minhu illa mawdi'a dirham, lalu Allah sembuhkan dia kecuali sebesar dirham, koin dirham itu. Walahu walidatun, dia punya orang tua, seorang ibu, dan dia itu ingat syahidnya dalam hadis ini dia bakti sama ibunya. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau kamu mampu untuk minta doa sama dia supaya diampunkan, maka lakukan itu. Ya, dalam kisah lain disebutkan Umar itu sampai ditanya-tanya setiap ada kabilah yang datang, tanya, apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais? Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais dan minta didoakan oleh Uwais itu.
Ya. Subhanallah. Syahidnya dalam hadis ini betapa mulianya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Betapa doanya itu Allah kabulkan. Betapa Allah jadikan rasa cinta di kalangan kaum muslimin terhadap hamba-hamba yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, istihbabu taqaddumil a'mali salihati baina yaday du'a. Di antara adab dalam berdoa dan sebab-sebab dikabulkan doa, kita disunahkan untuk mempersembahkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat berdoa. Maksudnya apa? Kas-salati waz-zakati was-shadaqah was-silah wa nahwi dzalika minal qurbi allati tajlibu mahabbatallahi lil 'abdi wa taqarrubihi minha. Seperti dia persembahkan salatnya, zakatnya, sedekahnya, hubungan silaturahimnya dan sejenisnya dari amal-amal ibadah yang mana itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan kedekatan dia terhadap Allah. Famahabbatullahi lil 'abdi ta'ni ridahu anhu wa ta'yidihi wa nasrihi wa istijabati du'aihi. Maka dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, ta'ni ridahu, yang dimaksud apa? Dia akan ridho dan akan memberikan kekuatan kepadanya, akan memberikan pertolongan dan juga mengijabahi doa seorang hamba. Ketika Allah sudah cinta, Allah sudah ridho terhadap hambanya. Di antara wasilah hanya dengan kita mempersembahkan ibadah. Ya Rabb, hambamu sudah sholat ya Rabb. Hambamu sudah berbakti kepada orang tuamu ya Rabb. Hambamu telah bersedekah untukmu ya Rabb. Maka kabulkanlah doa-doa hambamu. Terimalah hajat dan kebutuhan hambamu. Permudahlah urusan hambamu. Begitu. Di antara adab-adab dalam berdoa. Wa ghadabullahi 'alal 'abdi ta'ni raddu du'aihi wa khudlanihi was-sukhti 'alaihi. Yang dimaksud dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, yang dimaksud apa? Allah menolak doanya dan Allah hinakan dia, Allah murka kepadanya. Berarti orang-orang yang tidak diterima doanya berarti orang-orang yang merugi. Orang-orang yang Allah belum ridho sama dia. Bisa jadi Allah itu murka sama dia. Disebabkan apa? Tentunya maksiat. Dosa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, fa idza shallal 'abdu thumma da'a aw shama thumma da'a aw shalla aw wasala arhamahu thumma da'a kana dzalika aqraba listijabati du'aihi wa qabulihi minhu wallahu a'lam. Ketika seseorang hamba dia lakukan sholat, lalu dia doa itu sama Allah. Habis sholat dia doa sama Allah. Setelah puasa dia doa sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menyambung silaturahim, terutama silaturahim yang paling utama, paling tinggi kedudukannya orang tua, ibu kita, bapak kita, bibi kita, paman kita, saudara-saudara kita, Summa da'a. Setelah dia sambung silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala, dia minta sama Allah itu. Minta sama Allah. Kana dzalika aqraba listijabati du'aihi. Maka dengan ini, konsep seperti ini akan lebih dekat dalam Allah mengijabahi doanya dan menerima permintaan-permintaannya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di antara sebab Allah SWT mengabulkan doa seorang hamba, al-iktsaru min nawafilil ibadati ba'dal faraid min asbabi ijabati doa. Yaitu memperbanyak dari ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah wajib. Ini merupakan sebab-sebab Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa. Wa misdaqu dzalika fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. Nah, apa dalil yang mendukung itu, yang membenarkan itu? Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang memerangi waliku maka aku umumkan
peperangan kepadanya. Tidaklah ya seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dengannya dari perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah bin nawafil sehingga aku mencintainya hatta uhibbahu, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Kalau aku sudah cinta sama dia, ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka aku adalah pendengarannya yang mana dia mendengar. Ya. Dan aku adalah penglihatannya, ya, yang dia melihat dengannya. Maksudnya apa? Allah akan jaga penglihatannya. Allah akan jaga pendengarannya. Allah akan jaga seluruh tubuhnya, jiwa dan raganya. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan juga tangan yang dia ayunkan itu dalam, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang dia ayunkan itu adalah, ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan beri dia. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau seandainya dia memohon perlindungan kepadaku, saya akan lindungi dia. Ya. Begitu. Dan seterusnya dalam hadis ini, syahidnya dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membersamai hamba. Allah akan ijabahi doa seorang hamba ketika dia itu mendekatkan diri kepada Allah dari amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan sunnah. Dia jadikan amalan wajib dan amalan-amalan sunnah itu sebagai wasilah agar Allah mengabulkan doa dia, ya, dalam permintaannya. Kemudian juga di antara adab dalam berdoa adalah istihbabu istiqbalil qiblah 'inda doa. Disunahkan kita itu menghadap kiblat. Ya, di mana kiblat kita menghadap ke sana. Ini merupakan sebab-sebab dikabulkan doa. Ashrafu jihatil ardi makana nahiyata baitillahil haram. Tempat yang paling mulia arah di bumi ini yaitu ketika mengarah kepada Baitul Haram. Fa ilaiha yattajihu al-musalluna bi salawatihim wa minhum man yastaqbiluha idza arada du'aan wa lahum fi dzalika salaf. Ya. Maka kepada kiblatlah itu orang-orang yang salat dengan salat mereka menghadap kepadanya. Dan juga orang-orang yang mereka berdoa juga menghadap kepada kiblat. Dan ini juga dilakukan oleh amalan-amalan para as-salafus saleh, ya, dilakukan oleh as-salafus saleh. Kemudian kita persingkat. Poin yang ketujuh adalah istihbabu raf'il aidi 'inda du'a. Disunahkan bagi kita itu ngangkat tangan dalam berdoa. Ya, kita mengangkat tangan dalam berdoa. Yustafadu min hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, lamma kana يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فيجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني. Nah, ini faedah tentang mengangkat tangan ini dalilnya yaitu kisah dalam perang Badar ketika Nabi SAW melihat musuh orang-orang musyrikin yang mana jumlah mereka itu ada 1000, sementara kaum muslimin jumlahnya itu berapa? Ya, 319 laki-laki. Nah, lalu Nabi SAW menghadap kiblat dan juga mengangkat tangannya sampai terlihat ketiak beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan minta kepada Allah, ya Rabb, ya, kabulkanlah, tunaikanlah janjimu, ya, pada perang ini. Nah, kemudian juga di antara adab doa adalah istihbabu ikhfa'i doa. Disunahkan kita itu dengan suara lirih dalam berdoa, jangan dengan berteriak-teriak, jangan dengan suara yang lantang, ya. Ini bukan adab dari doa. Hendaknya seorang muslim itu doa dengan suara yang pelan. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian terhadap Rabb kalian dengan ketundukan dan suara yang lirih. Amarallahu subhanahu ibadahu an yajtahidu fi du'aihi ma israrihim wa ikhfaihi wa adami raf'i as-sauti bihi. Allah perintahkan hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam doanya bersamaan dengan dia pelankan suaranya.
ya, dan tidak mengangkat suara. Wa fi ikhfa'i du'ai adabun wa ikhlasun bil ya balighani yuqarribani min ijabati du'ai ad-da'i. Maka orang yang doa dengan suara yang pelan, ya, ini merupakan adab dan ini lebih mendekatkan kepada keikhlasan yang sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan doa seorang hamba itu. Apa faedahnya? Fi ikhfa'i du'a fawaid adidah. Jadi sampai ulama itu mengarang, ya, menyusun apa saja faedah-faedah seorang itu dia memelankan suaranya dalam doa. Di antaranya apa? Annahu a'zamu imanan li'anna sahibahu ya'lamu anna Allah yasma'u du'a al-khafiyya. Ya, orang yang memelankan suaranya merupakan keimanan yang sangat besar, tanda bahwasanya imannya itu sangat besar. Kenapa? Karena orang yang doa tersebut dia berilmu, dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Allah SWT mendengar doa dengan suara yang pelan sekalipun. Bahkan apa yang ada dalam hati kita Allah paham. Tidak perlu kita itu berteriak-teriak dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah annahu a'zamu fil adabi wa ta'zim li'anna al-muluk la ya turfa'ul aswatu indahum. Ini merupakan di antara adab yang sangat agung. Ya. Karena apa? Jangankan Allah SWT, raja saja di dunia ini, dia tidak suka kalau seorang itu berteriak-teriak di hadapannya. Wa man rafa'a sautahu ladaihim ya maqtuh walillahil mathalul a'la. Siapa yang mengangkat suara di hadapan para raja, dia akan dibenci. Mungkin bisa jadi dia eksekusi. Bisa jadi dia tidak diterima permintaannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Nah, salisan annahu ablaghu fit tadarru'i wa takhasyu. Tentunya orang yang berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, dengan lembut, dalam keheningan, itu lebih maksimal dalam dia menundukkan diri kepada Allah dan juga lebih maksimal dia itu dalam khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, rabian annahu ablaghu fil ikhlas, dan juga orang yang pelan suaranya dalam doa itu lebih maksimal dalam mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamisan annahu ablaghu fi jam'iyatil qalbi ala al-ladzati fi du'ai fa inna raf'a as-sauti ya yufarriquhu. Juga orang yang pelankan suaranya itu merupakan apa? Lebih maksimal bagi dia untuk mengumpulkan hatinya. Lebih maksimal bagi dia untuk menikmati kelezatan dalam doanya itu. Karena orang yang mengangkat doanya akan sulit. Ya. Bahkan nanti akan habis tenaganya ketika dia berteriak-teriak ya dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali ya manfaat orang yang ya memelankan suara dalam berdoa. Kemudian yang kesembilan adalah khudurul qalbi min asbabi qabuli du'a. Hati yang hadir dalam berdoa. Hadirnya hati ini merupakan sebab Allah SWT mengijabahi doa. Fa fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah sementara hati kalian itu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah SWT akan ijabahi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya itu lalai dan lengah. Jadi hati yang lalai, doa sambil main HP. Doa sambil bercanda dengan teman. Doa sambil memikirkan hal-hal yang tidak baik. Doa dalam kondisi hatinya lalai, tidak khusyuk, ya, sibuk dengan memikirkan dunia. Ya, tidak betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya merupakan hal-hal yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10 adalah istihbabu takriri du'a wal ilhahu bihi. Disunahkan bagi kita untuk mengulang-ulang doa. Ya. Ini ada sunnahnya. Ya Rabb, mudahkan urusan hamba-Mu dalam misalnya apa? Masalah perjodohan ya Rabb. Ya Rabb, mudahkan urusan hamba-Mu dalam perjodohan ya Rabb. Ya Rabb, mudahkanlah urusan hamba-Mu dalam perjodohan. Nah, misalnya ada orang yang dia ingin diberikan harta, dia minta itu berkali-kali. Ya Rabb, ya mudahkanlah rezeki hamba-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Razzaq, mudahkanlah rezeki hamba-Mu ya Rabb. Ya Ghaffar. Ada orang yang bermaksiat, dia tobat sama Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Ya, dengan mengulang-ulang istighfarnya, berulang-ulang kali sampai mantap hatinya, sampai menangis air matanya, sampai hatinya itu betul-betul apa? Ya, khusyuk dalam berdoanya. Ya. Maka ini merupakan ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang dekat hatinya kepada Allah SWT, dan sangat besar sekali potensi
untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana yaum badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 319 rajulan fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih Allahumma anjiz li ma wa'adtani Allahumma ati ma wa'adtani Allahumma la Allahumma an tuhlika hadhihi al-'isabah min ahli al-islam min ahli al-islam la tu'bad fil ardi fama zala yahtifu bi rabbih madan yadayhi mustaqbil al-qiblah hatta saqata ridaahu an mankibaihi fa ataahu Allah Abu Bakar fa akhadahu ridaahu fa alqahu ala mankibaihi thumma iltazamahu min waraihi fa qala ya nabiy Allah kafaka sampai hadis itu. Dalam hadis ini subhanallah, ini membuat bulu roma kita berdiri bagaimana Nabi SAW memperjuangkan Islam, memperjuangkan kaum muslimin Beliau berdoa dalam perang Badar itu, beliau menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah SWT ketika menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya 1000, sementara sahabatnya 319 jumlahnya. Lalu dia menghadap kiblat, lalu beliau mengangkat tangannya sampai ketiaknya itu terlihat. Dia mengatakan, ya Rabb, penuhilah janjimu. Ya Rabb, datangkanlah apa yang kau janjikan. Ya Rabb, kalau sekiranya engkau binasakan kami, yaitu kaum muslimin ahli Islam hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Famazala yahtifu bi rabbih ma dan Nabi SAW terus menerus mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya menghadap kiblat sampai selendang beliau itu jatuh. Lalu Abu Bakar mengambilnya dan menaruhnya kembali. Beliau mengatakan, cukup wahai Nabi Allah, cukup wahai Rasulullah, cukup munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang 11 adalah al-azmu fid du'a. Sungguh-sungguh, jangan kita itu setengah-setengah. Yan bagi ala da'i an yajzima bi talabihi 'inda ad-du'a'i wala yaqiluhu wala yu'alliquhu ala al-masyi'ah aw yataraddadu fi du'a'ihi ghaira muqinin bil ijabah. Hendaklah seorang yang berdoa itu dia itu betul-betul bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah dalam doa, dalam minta sama Allah SWT. Jangan pula dia gantungkan itu dengan masyiahnya Allah, atau dia ragu dalam doanya itu dan kurang yakin akan Allah ijabahi doanya. Ini bukan begitu caranya berdoa. Kita harus yakin pasti Allah akan kabulkan. Saya yakin Allah SWT akan kabulkan. Begitu. Wal aslu fi hadzal babi ma rawahu Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mukriha lahu. Wa inda Muslim lakin liyu'zim al-mas'alah wa liyu'azzim ar-raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah SAW, kalau kalian doa sama Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam doa. Serius. Fokus. Jangan sampai dia mengatakan, ya Rabb, kalau kamu mau maka berilah aku. Fa innallaha la mukriha lahu. Allah SWT tidak ada yang berat bagi Allah SWT. Tidak ada yang berat, meskipun Allah memberikan seluruh bumi dan langit ini kepada hambanya, tidak berat bagi Allah. Walakin liyu'zimil mas'alah, harus sungguh-sungguh minta sama Allah SWT. Dan dia besarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun harapan kita, maka itu kecil bagi Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Jangan kita itu malu minta, masa sih anak minta ini, masa sih nggak pantas anak minta surga, nggak pantas anak masuk ke surga, dan nggak pantas anak mendapatkan apalagi seorang pendamping hidup yang baik. Enggak, semangat. Kita harus sungguh-sungguh doa sama Allah yang serius, yang maksimal. Minta itu jangan tanggung-tanggung, minta. Makanya fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau minta sama Allah itu minta sekaligus, surga yang paling tinggi yaitu surga al-firdaus. Jadi tidak masalah kita minta. Demikian juga dalam hal-hal yang dunia ini kita minta selagi itu hal yang sifatnya halal. Kita minta sama Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Kemudian yang ke-12 adalah istihbabu taqdimil hamdi wa tsana'i 'ala Allah thumma shalah 'ala rasulih qabla ad-du'a. Disunahkan bagi seorang hamba itu dia mendahulukan puji-pujian, ya. Dan juga apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi SAW dalam doanya. Makanya dalam kita doa itu pertama kita puji-puji dulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya zal jalali wal ikram, ya rahman ya rahim, ya ghaffar ighfirli ya rahman. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka rabbana wa nakhafu 'adzabak inna 'adzabaka lil kafirina mulhik. Kita puji Allah dengan maksimal mungkin. Ya, kita agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Kita rendahkan diri kita, jiwa kita, raga kita dengan serendah-rendahnya ketika sudah kita merasakan koneksinya dengan Allah. Hatinya sudah merasakan khusyuk dalam ibadah kita, dalam doa kita. Lalu baru kita ya menikmati doa itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Nah, at-tawasul bil a'mali shalihah inda du'ai min asbab ijabah. Tawasul dengan amal soleh itu dibolehin ya, dibolehkan. Dalam berdoa ini merupakan sebab-sebab diijabahinya doa. Mimma yuqirru min ijabati du'ai an yas'ala da'i rabbahu wa yatawassala ilaihi bi a'mali shalihah. Di antara hal-hal yang bisa ya menyebabkan diijabahinya doa, seorang hamba itu minta kepada Allah dengan bertawasul ya terhadap amal-amal solehnya dia. Wa yuqaddimuha baina yaday du'a. Dia ya persembahkan itu dalam wasilah doanya. Wal haditsu fi hadzal bab qissatu thalathah. Salasah nafarul ladzina intabaqat alaihi as-sakhrah fil ghar. Kisah 3 orang yang dia terkunci atau terkurung di dalam gua. Di antara mereka ada yang bertawasul dengan amal soleh, ada yang bakti sama orang tuanya, ada dengan amal soleh yang lainnya. Subhanallah. Kemudian sedikit Allah Subhanahu wa taala singkapkan itu dan Allah bukakan pintunya. Nah, ini banyak sekali ya. Mungkin pertemuan ini kita bahas sampai sini. Ini hal-hal bab-bab yang penting yang perlu untuk kita perhatikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan dengan kita maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab-sebab yang kuat, yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, ya, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.